Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, menyambut Anda dan semua pemirsa dimanapun Anda berada dalam episode baru program pembelajaran Alkitab harian Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai studi kita pada kitab-kitab perjanjian lama, kitab Yesaya yang merupakan kitab nubuatan yang pertama. Kita telah membahas pada pasal 7 ayat 1 sampai 9. Saya ingin mengingatkan bahwa di episode sebelumnya, kita membahas Yesaya ketika dia melihat Tuhan duduk di atas tahta, tinggi dan terangkat, dan dia menyadari kesesatan dirinya, dan dia disucikan ketika salah satu dari serafim mengambil bara api dari mezbah dan menyentuh mulutnya dengan bara itu, dan kesalahannya dihapuskan dan dosanya dihapuskan. Kemudian Tuhan mengutus dia dalam misi untuk menghakimi bangsa ini, dan ada janji bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa itu, dan bangsa yang najis ini akan kembali menjadi benih suci. Di episode hari ini kita akan membahas Ahaz, Raja Yehuda, dan rencana musuh untuk mempermalukan Yehuda dan juga Ahaz. Namun Tuhan mengiriminya pesan-pesan yang meyakinkan. Kita akan melihat semua itu di episode hari ini. Izinkan saya memulai dengan menyambut seorang hamba Tuhan. Bersama kita di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang. Terima kasih Saudara Riyad. Juga menyambut para hadirin di studio. Apakah Anda siap untuk belajar? Tuhan memberkati. Pemirsa yang terkasih, kita akan kembali dan memulai pelajaran kita setelah rehat sejenak. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Senang berjumpa dengan Anda. Tuhan memberkati. Saudara Yusuf, kita akan memulai mempelajari pasal 7 kitab Yesaya dari ayat 1 sampai 9. Saya memerlukan judul untuk bagian ini atau untuk pasal ini secara umum. Menurut saya, pasal ini adalah salah satu pasal terpenting dalam kitab saya, karena di dalamnya terdapat nubuatan tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Sepertinya hal itu belum pernah disebutkan sebelumnya di tempat lain dimanapun dalam firman Tuhan. Tentu hal ini digenapi dalam perjanjian baru seperti yang kita pahami dari Matius pasal 1. Dan juga Lukas pasal 1. Tapi di sini dia berbicara tentang tanda kelahiran dari perawan. Dan kita bisa melihat dua gagasan terhadap tanda itu yang disebutkan dalam ayat 14 dan 15 tentang Mesias. Kita bisa melihat latar belakang mengapa Allah memberi tanda ini dari dirinya. Lalu hasil dari penolakan akan tanda ini dan tidak mempercayainya di akhir pasal. Di awal pasal kita menemukan latar belakang pembuatannya. Tuhan mengucapkan tanda yang luar biasa dan hebat ini Dari 1 sampai 9. dari 1 hingga 9. Atau jika mau sampai ayat yang ke-12. Baik. Lalu tandanya sendiri ada di ayat 13 dan 14. Kemudian hasil dari ketidakpercayaan akan tanda ini atau tidak mempercayai firman Tuhan secara umum. Izinkan saya masuk ke bagian yang berkaitan dengan latar belakang. Saya akan bacakan beberapa ayat lalu akan mengajukan pertanyaan. Pasal 7. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang
yang jahat atasmu dengan berkata, "Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya." Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim. Dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Dan jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tentu saja ini adalah kata-kata sejarah dan kami ingin tahu keterangan tentang Ahaz. Siapakah Ahaz bin Yotam? Ahaz adalah salah satu raja Yehuda yang berkuasa atas rakyat, seperti yang telah kita baca pada ayat pertama kitab Yesaya. Nubuatannya terjadi pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sebenarnya, Uzia dan Yotam adalah orang saleh. Mereka mengikuti jejak Daud, ayah mereka. Raja Hizkia juga merupakan salah satu orang paling saleh di Yehuda dan salah satu raja yang paling saleh. Tapi Ahaz khususnya adalah raja yang jahat. Dan sebenarnya kejahatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Yehuda yang pertama yang kita baca yang membakar anak-anaknya sebagai korban persembahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi adalah raja jahat Ahaz. Dia adalah putra seorang raja yang saleh dan ayah di seorang raja yang saleh. Tapi sayangnya dia jauh dari kata saleh. Dan kita juga akan melihat di dalam pasal ini beberapa ciri dari kekafirannya. Dan juga penolakan terhadap wahyu besar Tuhan dan kejahatannya dengan bergantung dan mengandalkan Asyur, bukannya mengandalkan Tuhan. Saudara Yosef, beritahu kami tentang pesan-pesan yang mengancam dan pesan-pesan yang memberi semangat di bagian ini. Ahaz menerima pesan ancaman dan pesan-pesan yang membesarkan hati dari Tuhan. Ceritakan padaku tentang dua pesan ini. Sebenarnya latar belakang munculnya nubuat tentang kelahiran dari seorang perawan sungguh luar biasa. Karena ada plot yang melawan keluarga Daud. Mari kita lihat apa yang mereka katakan di sini. Mereka berkata dalam ayat yang kelima, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, oh Raja Ahaz. Dan sayangnya Efraim adalah 10 Kerajaan suku Israel. di Israel yang dianggap oleh kaum Daud, tapi sejak zaman Yerobeam bin Nebat yang telah membuat Israel berdosa, mereka dipisahkan. Sayangnya mereka bersekongkol dengan musuh-musuh umat Allah yaitu Raja Aram. Untuk membuat hal yang sangat aneh, dia berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu apa? Mengambil kekayaannya? Tidak. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi tujuan invasi ini adalah untuk menyingkirkan seorang raja dan membawa raja lain. Mengapa hal ini penting bagi mereka? Apa bedanya jika raja ini atau raja lainnya yang memerintah? Mengapa hal itu mengganggu mereka? Hal itu tidak mengganggu mereka, namun mengganggu setan. Ya, Karena setan tidak ingin anak Daud datang. dia ingin menghalangi jalan di depan kedatangan Tepat sekali Mesias. dia ingin menghalangi jalan karena Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi dia ingin menyingkirkannya dan sejak Ahaz adalah seorang raja yang jahat, dia berpikir bahwa dia tidak akan terlalu berarti bagi Tuhan. Maka mereka berpikir untuk menyingkirkan Ahaz dan membawa putra Tabel. Sebenarnya Tuhan memberitahu dia sebuah pesan yang membesarkan hati. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Apakah ini sesuai keinginan masyarakat? Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Dia yang memberhentikan raja dan mengangkat raja. Sehingga mustahil terjadi. Bukan karena dia mengasihi Ahaz atau karena dia saleh, karena dia jauh dari kata saleh dan tidak pantas mendapatkan hal yang baik. Tapi demi nama Tuhan dan atas janjinya yang dia katakan kepada Daud. Dan kita lihat di sini Tuhan berjanji bahwa Kristus akan datang bukan karena kita pantas menerimanya atau karena hal itu mudah terjadi. Karena ada persekongkolan yang dibuat agar Mesias tidak datang dan manusia tidak pantas menerima kedatangan Mesias. Namun terlepas dari plot permusuhannya dan meski kurangnya iman di bumi, Mesias datang tepat waktu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Baik, kita akan menjawab pertanyaan para pemirsa lalu kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Ketika Tuhan meminta Yesaya menemui Ahaz, ia menceritakan banyak detail kepadanya, menyuruhnya membawa putranya bersamanya dan menyebutkan tempat tepatnya ujung saluran air di atas kolam atas, di jalan raya menuju padang tukang penatu. Apa manfaat dari pembicaraan ini? Saudara Yosef, apa pembelajaran dari pembicaraan kita ini?
Sebenarnya ajarannya banyak sekali. Silakan. Pertanyaan Saudari Christine adalah sebuah pertanyaan yang rumit. Pertama, arti nama-nama. Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki. Dan sebenarnya arti nama-nama itu bukanlah sesuatu yang kita ciptakan. Tuhan mengubah keadaan Abram nama menjadi Abraham dan ini disebutkan dalam kitab suci. Apa beda bagi kita jika Abram atau Abraham? Ini buat perbedaan. Pengajaran. Karena Abram artinya bapa dari yang ditinggikan. Dia sendirian, tapi Abraham artinya bapa banyak orang. Jadi alih-alih menjadi ayah dari yang mulia, Tuhan malah menjadikan dia sebagai bapa dari banyak orang. Dan seterusnya, Tuhan mengubah nama Simon menjadi Petrus yang artinya batu karang. Jadi Tuhan berkata bahwa dia akan disebut batu karang. Tuhan mengubah nama karena nama memiliki arti. Misalnya dalam kitab Kejadian pasal 5, pasal pertama di mana kita membaca banyak nama. Misalnya Henoh menamai putranya Metusalah. Nama yang sangat aneh, saya tidak tahu bagaimana caranya Henoh berani memanggil putranya Metusalah. Metusalah artinya mati dan diutus. Dia meninggal dan mengirim apa? Dari Kejadian 5, mudah untuk menghitung dan menyadari bahwa banjir terjadi pada tahun kematian Metusalah. Mati dan mengirim banjir. Mengirim banjir di tahun yang sama. Jadi karena Henoh adalah seorang nabi seperti yang kita pahami dari Yudas 14, dia memanggil putranya berdasarkan ramalan. Ketika orang ini akan mati, Tuhan akan mengirimkan air bah, mati dan dikirim. Metusalah memanggil putranya Nuh dan kata Nuh berarti penghiburan, mengatakan anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan, dan sungguh Nuh menjadi penghiburan setelah itu karena dialah yang membuat manusia tetap ada hingga saat ini. Jika Nuh tidak mendapat anugerah di mata Tuhan, maka seluruh spesies manusia akan musnah. Apa yang dimaksud dengan Shear-Yashub? Sebenarnya Yesaya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Putra pertama bernama Shear-Yashub yang berarti sisa umat akan kembali. Dan ini adalah makna yang indah. Tapi ada nama asing. Karena dia punya anak laki-laki lagi yang kita lihat di pasal 8. Yang memiliki nama terpanjang dalam kitab suci, Mahir-Shalal-Hash-Baz. Saya pikir akan buat guru butuh waktu lama hanya untuk memanggil namanya. Dan pada saat dia selesai mengatakannya, Mahir-Shalal-Hash-Baz. Namanya sangat aneh dan kita akan melihatnya ketika kita mencapai pasal 8. Shear-Yashub adalah nama yang menyenangkan. Mengapa? Karena itu berarti sisa umat akan kembali, yang berarti akan terjadi pengasingan. Tetapi pada akhirnya sisa akan kembali dan ini adalah pesan yang menghibur. Mari kita lihat 2 arti lainnya. Saluran air dari kolam atas jalan raya menuju padang tukang penatu. Ngomong-ngomong bahasa Arab dan bahasa Ibrani sangat dekat satu sama lain dan kita bersyukur kepada Tuhan karena hal ini membantu kita Untuk memahami teksnya. Perjanjian Lama. Baik. Kolam dan berkat memiliki huruf yang sama dalam bahasa Arab, tetapi dengan diakritik yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi dalam bahasa Ibrani. Kolam dan berkat sebenarnya kolam itu adalah berkat. Kepada orang-orang yang tinggal di lingkungan ini ketika ada air berarti ada Berkat. berkat karena tidak ada kehidupan tanpa air. Jadi air itu adalah sebuah berkat, namun sebuah berkat yang akan datang dari atas, berkat yang lebih tinggi atau kolam yang lebih tinggi. Jalan raya menuju padang tukang penatu. Yang lebih lengkap adalah orang yang memutihkan pakaian. Seolah-olah ketika Tuhan memberikan kepada kita berkat apapun, hal yang paling penting adalah bahwa hidup kita, perilaku kita, dan juga penampilan kita seharusnya berbeda. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Tentu saja pembicaraan di sini bersifat metaforis, tidak mungkin darah bisa memutihkan jubahnya. Tapi apa yang membuat perilaku kita bersih? Dibasuh dengan darah anak domba, jadi saluran air dari kolam atas di jalan raya menuju padang tukang penatu. Semua inilah makna yang memberitahu kita bahwa jika kita ingin berkat, hendaknya kita hidup dalam kesucian. Ngomong-ngomong, kata kekudusan dan kata berkat pertama kali disebutkan dalam ayat yang sama. Tuhan memberkati, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi berkat dan kekudusan disebutkan dalam ayat yang sama dalam kitab suci dalam Kejadian pasal yang kedua. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita. Seorang pengunjung sedang melakukan tur di sebuah pabrik, di mana energi dihasilkan dari sungai berarus deras yang dialirkan oleh pabrik itu.
dan ia menggunakan energi dari sungai untuk mengoperasikan mesin. Meskipun begitu, semua mesin tidaklah berfungsi. Jadi pengunjung itu bertanya, "Bagaimana Anda membuat hal-hal ini bisa berhasil?" Dia ditanya untuk menarik salah satu tuas yang ditunjuk oleh pemandu itu dengan tangannya. Dan saat dia menarik penjepitnya, rodanya berputar dan tempat itu menjadi terairi. Saudaraku yang terkasih, dengan cara yang sama, kuasa Tuhan mengalir deras menuju hati orang-orang yang mendekatinya dengan iman. Keyakinan kita padanya adalah tuas yang menggerakkan tangannya yang kuat dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Seorang berkata tentang ujung saluran air dari kolam bahwa ini seperti akhir saluran air yang memanjang hingga mencapai Kristus. Seolah ingin mengatakan bahwa tujuan berkat dan sumber berkat itu adalah Kristus. Dan Kristus pusat dari nubuatan-nubuatan itu. Benar. Ceritakan pada kami tentang Kristus sebagai ujung dan sumber saluran air yang pertama dan yang terakhir. Bayangkan jika tidak ada Kristus, bagaimana kondisi manusia? Suatu kondisi yang menyedihkan karena kita akan menjalani hari-hari yang menyedihkan di bumi. Dan kita akan masuk ke dalam kekalahan yang menyedihkan di neraka. Siapa sumber berkat? Sebenarnya tidak ada sumber keberkatan yang lain kecuali Kristus. Bacalah misalnya Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Petrus sang rasul berkata pada akhir kisah pasal 3 bahwa Allah mengutus Yesus supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi sumber keberkatan, sarana keberkatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pokok bahasan kitab suci dan subjek nubuatan di sini. Dan dalam nubuatan yang paling jelas tentang inkarnasinya dan kedatangan dalam daging yang dilahirkan dari seorang perawan seperti akan kita lihat ketika kita mencapai ayat yang ke-14. Saudara Yosef, saya ingin membuat perbandingan antara dua kata. Dikatakan tentang kedua raja ini, dua batang api yang berasap karena kemarahan yang dahsyat dari Rezin dan Aram dan anak Remalia. Dan dalam pasal 6 dikatakan cara penyuciannya adalah dengan batu bara. Tapi batu bara yang terbakar dari altar. Ada batu bara yang menyala untuk pembersihan dan ada dua puntung yang berasap. Tolong bandingkan antara cara Allah yang menyucikan dan cara manusia yang membinasakan. Faktanya, metode pembersihan Tuhan kita telah membahas bahwa salah satu serafim, namun kenyataannya serafim bukanlah makhluk yang menyucikannya, tapi dia yang duduk di singgasana. Lalu mengapa dia mengatakan bahwa salah satu serafim melakukan hal itu? Karena anehnya orang yang duduk di atas tahta menjadi seolah-olah dia adalah seorang serafim. Tuhan berkata, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup. Anehnya kata perunggu tidak disebutkan, katanya seekor ular yang berapi. Seekor ular yang berapi-api. Dan ini adalah kata yang sama dengan serafim. Ya. Seolah salah satu dari dua serafim di sini, seolah-olah ketika Kristus digantung di kayu salib, seolah dia adalah metode pembersihan. Dan semua yang ada dalam dirinya terbakar. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Namun mengenai dispensasi, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Ketika Anda memiliki penghasut yang merokok, Anda dapat menyentuhnya dengan jari Anda dan mematikannya. Apa yang dilakukan penghasut yang merokok? Tidak ada, Anda tidak perlu takut. Seolah Tuhan ingin meyakinkan Ahaz akan hal itu. Mereka tidak akan bisa menang bukan karena dia memiliki kebijaksanaan politik dan kekuatan militer. Bukan ini dan itu, tetapi karena sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Dengan cara ini dan dengan analogi bagaimana kita bisa menyemangati orang-orang yang kita cintai di dunia Arab. Ada orang-orang percaya di beberapa negara yang menjadi minoritas dan ada upaya dari musuh di sekitarnya untuk melemahkan kesaksian Kristen di negara-negara ini. Mereka ingin menyapu bersih kehadiran umat Kristen di negara-negara ini. Dengan analogi bagaimana kita bisa meyakinkan umat Tuhan yang minoritas di negara-negara ini. Sebenarnya ayat-ayat yang telah kita baca mempunyai dua hal yang sangat meyakinkan. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa kepastian ini tidak diberikan kepada seorang yang pantas mendapatkannya. Dan
Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kita bukan karena kita layak mendapatkannya, namun karena anugerahnya yang mutlak. Misalnya, kitab suci berkata, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang tiup angin. Ahaz sepenuhnya ketakutan ketika mendengar dua raja itu, Efraim dan Raja Aram, datang untuk melawannya. Sebagai kerajaan Suriah di utara dan 10 suku akan bertarung melawan 2 suku. Jadi dia menganggap masalah itu telah selesai. Namun ada 2 pesan. Pesan pertama ada di ayat yang keempat, tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Dan saya bisa mengatakan itu untuk setiap orang yang ketakutan di dunia Arab. Waspadalah dan menjadi tenang. Jangan takut atau menjadi penakut. Dan pesannya di ayat 9, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Artinya, jika Anda memiliki iman, iman sudah cukup untuk mengusir rasa takut. Jika Anda tidak memiliki keyakinan, Anda akan takut. Suatu ketika Tuhan berkata kepada para murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sedangkan jika engkau beriman, engkau dapat menghadapi bahaya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Kita akan simpulkan episode ini bersama para pemirsa. Kita baru saja mempelajari 9 ayat, semoga saja pertanyaannya akan mudah jika Tuhan berkenan. Pertanyaan pertama, apa yang kita ketahui tentang Raja Ahaz? Informasi apa yang kita dapatkan? Ahaz adalah Raja Yehuda, tapi sayangnya adalah raja yang jahat. Bertentangan dengan ayahnya Yotam yang merupakan raja yang saleh, dan putranya juga seorang raja yang saleh. Dia adalah raja yang jahat, sampai dia membakar anak-anaknya sebagai persembahan seperti yang dilakukan orang-orang non-Yahudi dalam ibadah mereka. Baik, Saudara Benar. Yosef? Benar. Pertanyaan kedua, ada pesan ancaman dan juga pesan-pesan yang menyemangati untuk Ahaz. Saya ingin seseorang memberi saya gambaran tentang pesan ancaman dan pesan-pesan yang menggembirakan tersebut. Pesan ancaman datang dari Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun ada pesan yang menenteramkan hati Tuhan yang datang kepadanya. Jangan takut, janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Tuhan berjanji kepada dia bahwa dia akan menghadapi mereka dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang marah, jadi jangan takut kepada mereka. Menurut Anda, apa alasan tersembunyi di balik upaya raja-raja tersebut menyerbu tanah Yehuda? Nampaknya mereka ingin menyingkirkan seorang raja dan mengangkat seorang raja, tapi apa alasan tersembunyi yang kita pelajari di episode tersebut? Apa alasannya? Tujuannya adalah untuk menyingkirkan raja, karena setan ingin menyingkirkan raja yang Kristus akan datang dari keturunannya, dan dia ingin mengangkat raja lainnya. Tetapi tentu saja rencana Tuhanlah yang tergenapi selama-lamanya. Benar, dia ingin menghalangi jalan sebelum kedatangan Kristus. Saudara Yosef? Benar. Baik, Benar. baik. Kita tahu bahwa nama-nama dalam kitab suci ada maksudnya dan ada ajaran ilahi dan kita bisa memperoleh berkat darinya. Saya ingin tahu arti nama itu, Shear Yashub, juga tempat di mana Tuhan perintahkan Yesaya untuk bertemu Ahaz, ujung saluran air dari kolam atas di jalan raya menuju padang tukang penatu. Apa yang bisa kita pelajari dari arti nama-nama itu? Shear Yashub artinya sisa yang akan kembali sehingga ada harapan bagi Israel. Kolam bagian atas menceritakan kepada kita tentang keberkatan dan pada akhirnya adalah tujuannya yaitu Kristus. Padang tukang penatu memberitahu kita bahwa nikmat terbaik adalah yang kita bisa peroleh dari perubahan perilaku kita. Tukang penatu penuh adalah orang yang memutihkan pakaiannya. Jadi perilaku kita harus bersih dan hidup kita harus bersih dan kita mendapatkannya melalui darah Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Baik, terima kasih semuanya. Saudara Yosef? Ya, Apa mereka cukup betul. fokus? Betul. Tuhan berkati, terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan pembicaraan kita di episode Tuhan berikutnya. berkati. Pemirsa yang terkasih, di hadapan pesan-pesan yang mengancam, ada pesan-pesan yang mendukung dan memberi semangat yang datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Yesaya menemui Ahaz di jalan raya menuju padang tukang penatu. Seperti kita ketahui, tukang penatu orang yang memutihkan pakaian. Seolah Alkitab ingin memberitahu bahwa memutihkan pakaian dan memutihkan kehidupan serta menghilangkan kedurhakaan itu di jalan saluran air atau berkat.
Tidak ada cara lain untuk menjadi suci kecuali di air kolam, air berkat. Siapa yang dapat memutihkan pakaian dan menyucikan kembali pakaian? Hanya darah Yesus Kristus yang membersihkan kita semua dari dosa. Berjumpa kembali di episode berikutnya dan kita akan berbicara tentang tanda yang paling menakjubkan. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa tanda ini? Kita lihat di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. جعلتك يا رب ملجأ، اتخذتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي خائف. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي خائف. عليك توكل أمري، لأني لهذا دعيت، لأني لهذا دعيت. خلاصك أبصر دوما، كذا شئت يوما فيوما. فهل بعد أحمل هما، بهمي عليك ارتميت، بهمي عليك ارتميت. دماء الحبيب حمايا، ترفرف للنصر راية. دماء الحبيب حمايا، ترفرف للنصر راية. فنصر الصليب كفاية، لأني ببر كسيت، لأني ببر كسيت. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.